Selamat siang, Tribuners. Kami akan menjadi dan kita kali ini informasi lebih bersama kami. Halo Eki, selamat siang. Siang Firda. Ya. Eki, bisa Anda informasikan bagaimana kronologi aksi pencabulan tersebut? Ya, baik. Aksi pencabulan itu terjadi sejak 2019 lalu ya. Menurut keterangan pelaku ke pihak kepolisian bahwa korban sering bermain dengan cucu pelaku. Nah, seringnya korban bermain di rumah pelaku dengan cucunya membuat niat jahat pelaku muncul. Nah, dalam satu momen pelaku mencoba menggoda korban dengan mengiming-imingi uang sebesar 10.000 dan harus mengikuti keinginan pelaku. Nah, selain memberikan uang, pelaku juga sempat mengancam akan memukul ya jika korban tak mau menurutinya. Nah, aksi pencabulan itu pun terus dilakukan hingga bulan November 2021 kemarin atau selama 2 tahun. Nah, aksi pencabulan itu akhirnya terungkap saat orang tua korban melapor ke polisi dan langsung ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Tidak. Eki, setelah ditangkap oleh pihak kepolisian, begitu bagaimana keterangan dari pelaku sendiri sudah berapa kali melakukan aksi pencabulan tersebut? Nah, menurut keterangan Kapolres Majalengka, AKBP Edwin Afandi, bahwa pihaknya belum mengetahui ya secara detail jumlah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Namun perbuatan pelaku seperti diketahui tadi saya sampaikan bahwa dilakukan sejak 2019 atau sejak korban berumur 4 SD, yang mana artinya sudah 2 tahun perbuatan keji itu dilakukan. Tidak. Eki, apakah ada korban lain yang juga mengaku sebagai korban begitu atas aksi pencabulan dari pelaku? Nah, untuk sementara pelaku mengaku kepada pihak kepolisian bahwa hanya tetangganya tersebut atau yang bocah 12 tahun itu yang menjadi pelampiasan seksualnya ya. Namun tentunya pihak kepolisian terus mendalami apakah ada pelaku lain di dalamnya. Nah, pelaku sendiri sudah ditinggal mati oleh istrinya sejak 2013 lalu ya. Jadi dugaan kepolisian membuatnya gelap mata dan akhirnya melakukan aksi pencabulan tersebut di mana teman dari cucunya itu menjadi sasaran. Tidak. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Cirebon, Eki Yulianto atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Eki juga sudah menghimpun keterangan dari AKBP Edwin Afandi, Kapolres Majalengka. Berikut liputannya untuk Anda. Baik, jadi kakek berinisial SS umur 66 tahun telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang merupakan tetangga dari kakek tersebut. Hal ini sudah menurut keterangan, hal ini sudah dilakukan selama 2 tahun, di mana korban merupakan teman dari cucu kakek tersebut. Itu berapa orang korban selama 2 tahun? Sementara yang hasil penyidikan yang dilakukan, korban baru 1. Berapa kali itu korban disetubui dan? Korban disetubui kita tidak menghitung jumlahnya, tapi dilakukan sejak 2019, 2 tahun yang lalu. Itu gimana modusnya, Komandan? Modusnya kakek pertama mungkin menjanjikan uang saku kepada korban, kemudian kakek juga memberikan ancaman kekerasan kepada yang bersangkutan apabila menyampaikan kepada orang lain, maka si anak akan dipukul. Kondisi apa pada saat ini korban? Korban dalam kondisi sehat. Tidak ada depresi ya? Tidak ada. Itu masih duduk di sekolah? Korban masih sekolah online. Sekolah dasar? Nah,
online. Kalau untuk pelaku sendiri apakah memang pensiunan atau pengangguran? Korban pedagang. Pedagang. Ulangi, pelaku pedagang. Itu yang dilakukan korban statusnya duda ya. Korban statusnya duda. Korban status duda sejak tahun 2013. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Diiming-iming uang sebesar 20 juta rupiah, gadis 15 tahun terlibat dalam kasus peredaran sabu. Kasus tersebut dibongkar oleh Satres Narkoba Polres Nunukan di Pelabuhan Tradisional Haji Putri pada Senin 6 Desember. Kapolres Nunukan AKBP Riki Hadianto mengatakan gadis yang menjadi tersangka itu berinisial S 15 tahun. Tak hanya S, dalam kasus yang sama terlibat dua tersangka wanita berstatus ibu rumah tangga berinisial R 42 tahun dan P 51 tahun yang membawa sabu seberat 2 kg dari Tawau menuju Parepare. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Febrianus Felis di sana. Halo Felis. Ya, halo Firda. Ya. Felis, bisa Anda informasikan apa yang dijanjikan Bandar Narkoba itu kepada 3 tersangka apabila lolos membawa sabu ke Parepare? Baik, dari keterangan Kapolres Nunukan, AKBP Riki Hadianto mengatakan untuk gadis yang berusia 15 tahun, inisial S, berperan sebagai kurir. Dia mengambil dan membawa barang sabu 2 kilo dari Tawau Malaysia dan rencana akan dibawa ke Parepare dengan diiming-imingi sebesar upah 20 juta rupiah. Dan status tersangka S itu putus sekolah. Dan dari keterangan ataupun pengakuan dari tersangka S pada saat dilakukan penyelidikan, S mengaku melakukan hal ini pertama kali. Dan dalam kasus yang sama juga terlibat 2 wanita yang berstatus sebagai ibu rumah tangga, yaitu berinisial R 42 tahun dan P 51 tahun. Dan untuk tersangka R dan R juga berperan sebagai kurir, sama membawa sabu dari Tawau menuju Parepare. Dan perlu diketahui bahwa R merupakan orang kepercayaan Bandar Sabu, inisial H, yang kini ditetapkan statusnya menjadi DPO yang berada di Malaysia saat ini. Dan tersangka R itu merekrut tersangka P dan dijanjikan upah oleh Bandar sebesar Rp8.000 Malaysia atau setara dengan uang Indonesia 27 juta. Kemudian upah yang sama juga dijanjikan oleh R kepada P senilai 27 juta. Dan untuk informasinya, Bandar di Tawau memang sengaja merekrut kurir yang etnis dari Sulawesi Selatan untuk memudahkan pada saat membawa sabu seberat 6 kg dari Tawau menuju Sulawesi Selatan, begitu. Felis, modus apa yang dilakukan ketiga tersangka kurir ini agar bisa lolos dari petugas? Pada saat tiba di Pelabuhan Haji Putri, untuk kedua tersangka yaitu R dan P, mereka mengenakan jilbab, sementara untuk tersangka S sendiri tidak menggunakan jilbab. Dan modus yang dilakukan mereka adalah menyembunyikan atau menempatkan sabu masing-masing 2 kg di badannya dengan dililit dengan lakban warna putih. Untuk mengelabui petugas, mereka sempat melakukan aktivitas mondar-mandir di situ dan dicurigai oleh petugas, lalu dilakukan penggeledahan oleh personel Satres Narkoba. Begitu, Firda. Lalu sejauh ini, Felis, apa upaya dari Satres Narkoba Polres Nunukan sendiri untuk mengungkap bandar dan juga penerima sabu? Baik, setelah melakukan pengamanan terhadap 3 tersangka wanita tadi, berserta dengan barang bukti sudah diamankan ke Mapolres Nunukan, dan Satres Narkoba melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengejar atau mengembangkan kasus ke Parepare untuk menangkap siapa penerima sabu 6 kg itu. Namun diduga kemungkinan informasi penyelidikan itu bocor sehingga penerima yang di Parepare inisial A yang saat ini ditetapkan statusnya menjadi DPO tidak bisa dihubungi dan handphonenya sudah dimatikan. Dan terhadap ketiga tersangka itu sudah memang dipersangkakan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika dengan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan saat ini masih terus dilakukan pengembangan untuk untuk DPO yang berada di Malaysia maupun yang berada di Sulawesi Selatan. Begitu, Firda.
Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara, Febrianus Felis atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Propam Polrestabes Medan telah memeriksa sejumlah penyidik Polsek Helvetia. Pemeriksaan dilakukan terkait adanya laporan dugaan pemerasan dan penganiayaan dari istri seorang tahanan bernama Eva Susmar. Kasih Propam Polrestabes Medan Kompol Muhammad Tommy mengatakan, setelah adanya isu yang mencuat ke permukaan terkait hal tersebut, dirinya mengaku langsung memeriksa sejumlah penyidik yang menangani kasus suami Eva Susmar bernama Ramli. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan, ada Vian di sana. Halo, selamat siang Vian. Ya, halo, selamat siang rekan Firda. Vian, bisa Anda informasikan bagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam Polrestabes Medan terkait adanya dugaan pemerasan terhadap istri dari tahanan tersebut? Ya, baik rekan Firda dan juga para tribuners di rumah. Saya informasikan tadi malam Propam Polrestabes Medan Muhammad Tommy mengatakan bahwasannya pihaknya telah memeriksa penyidik yang diduga melakukan penganiayaan dan pemerasan terhadap istri tahanan. Tommy mengatakan bahwasannya setelah dilakukannya pemeriksaan atas laporan dari istri Ramli, seorang tahanan yang mengaku diperas dan dianiaya, Tommy mengatakan bahwasannya ia tidak menemukan adanya dugaan pemerasan dan juga adanya bukti penganiayaan terhadap Ramli. Ia pun membantah, ia mengatakan bahwasanya hal tersebut tidak ada bisa dibuktikan oleh pelapor bernama Eva ini. Baik, rekan Firda. Lantas saat ini bagaimana untuk kondisi dari tahanan yang diduga dianiaya oleh oknum petugas di Polrestabes Medan ini? Ya, baik, rekan Firda. Tadi malam juga Tommy menghadirkan tahanan yang bernama Ramli ini. Ia memperlihatkan kondisi fisiknya. Memang saat diperlihatkan kondisi fisik dari si Ramli ini memang tidak ada mengalami yang seperti disebut oleh Eva ini lebam-lebam. Dari wajah hingga ke ujung kakinya tidak ada terlihat bekas penganiayaan. Baik, rekan Firda. Vian, lantas bagaimana tanggapan dari pihak Polsek Helvetia sendiri dengan adanya laporan yang dilayangkan oleh Eva ini? Ya, Kapolsek Helvetia sendiri, AKP Heri Siombing mengatakan istri tahanan ini juga sempat mengadukan bahwasanya ia tidak menerima surat penahanan ataupun penangkapan atas suaminya hingga hari ini. Namun Kapolsek mengatakan bahwasanya surat tersebut sudah diserahkan kepada kepala lingkungan daerah mereka tinggal. Namun surat tersebut tidak diterima oleh istri Ramli. Kapolsek mengatakan bahwasanya penangkapan dari si Ramli ini sudah sesuai dengan prosedur pihak kepolisian. Baik, rekan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Medan, Vian, atas laporannya. Dan tadi Tribuners, Vian juga sudah menghimpun keterangan dari Kasih Propam Polrestabes Medan, Kompol Muhammad Tommy. Berikut liputannya untuk Anda. Kami dari fungsi Psikopam, ya, Psikopam Polrestabes Medan, ya, akan menyampaikan yaitu terkait adanya berita viral, ya, berita viral pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 beberapa hari yang lalu, ya. Di mana ya berita viral tersebut keluarga tersangka menyampaikan adanya oknum penyidik, ya, oknum penyidik dari Polsek Helvetia, ya, yang diduga meminta sejumlah atau yang diduga memeras, meminta sejumlah uang dan juga informasinya melakukan penganiayaan, ya, terhadap tersangka berinisial R, ya, atau Project ya.
Warga binaan Lapas Kelas 2A Bolangi, Kabupaten Goa, Andi Lolo meninggal dunia dalam pengawasan aparat Polda Sulsel Rabu 15 Desember. Andi Lolo merupakan warga Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Saat ini jenazah Andi Lolo sudah dimakamkan di TPU Lepangang, Kabupaten Pinrang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Nining Anggriani di sana. Halo Nining. Halo rekan Nining. Ya, halo rekan Firda. Ya, Nining, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi napi Lapas Bolangi Goa ini bisa meninggal dunia dalam pengawasan Polda Sulsel? Ya, baik Tribuners. Jadi nasib tragis menimpa Andi Lolo, salah satu warga binaan Lapas Kelas 2A Bolangi, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ia meninggal dunia dalam pengawasan aparat Polda Sulsel. Dari informasi yang dihimpun, sebelum meninggal, ia dikeluarkan berdasarkan peminjaman narapidana oleh penyidik Polda Sulsel. Nah, Andi Lolo ini keluar dari lapas pada Rabu, tanggal 15 Desember 2001, sore hari. Kemudian ia dinyatakan meninggal pada malam harinya. Untuk diketahui, Tribuners, korban ini merupakan warga binaan yang harus menjalani masa hukuman selama 15 tahun di Lapas Bolangi Goa. Nah, kemudian ia ditahan atas tuduhan penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Nah, saat ini korban baru menjalani masa hukumannya itu selama 7 tahun. Nah, kemudian dari pengakuan istri korban, yakni Mariam, ia diberitahu bahwa suaminya meninggal karena mengalami sesak nafas dalam perjalanan bersama penyidik Polda Sulsel. Namun Mariam mendapati sekujur tubuh suaminya itu penuh luka lebam, yang dimana ia menduga terjadi kekerasan pada suaminya tersebut dalam perjalanan bersama aparat Polda Sulsel. Seperti itu rekan Firda. Nining, bisa Anda informasikan, bisa Anda gambarkan luka apa saja, luka di bagian mana saja yang ditemukan oleh pihak keluarga di tubuh korban? Ya, baik. Jadi sesuai dengan pernyataan istri korban yakni Mariam, ia mengatakan terdapat banyak luka lebam yang ada di sekujur tubuh dari korban, yakni pada bagian tangan, punggung, ada juga di bagian perut, serta ada bekas tusukan jarum di kepala korban, dan juga salah satu jari tangan korban itu mengalami patah tulang. Seperti itu rekan Firda. Ini lantas bagaimana langkah yang diambil oleh pihak keluarga korban sendiri dengan adanya temuan luka lebam di sekujur tubuh korban ini? Ya, baik. Jadi pihak keluarga merasa curiga atau merasa bahwasannya kematian korban ini tidak wajar dan mengalami kekerasan pada yang dilakukan oleh aparat Polda Sulsel. Nah, kemudian pihak keluarga pun mengajukan untuk melakukan autopsi di Rumah Sakit Bayangkara, dan sementara ini keluarga masih menunggu hasil autopsi tersebut. Dijanjikan hasil autopsi akan keluar 3 hari lagi. Kemudian setelah itu Mariam mengatakan akan menempuh jalur hukum dan menuntut orang-orang yang terlibat dalam meninggalnya suaminya tersebut. Mulai dari siapa yang menjemput suaminya dari lapas, kemudian siapa yang diduga menyiksa suaminya dalam perjalanan aparat Polda Sulsel tersebut. Seperti itu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur, Nining Anggriani, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Nining juga sudah menghimpun keterangan dari istri korban bernama Mariam. Berikut liputannya untuk Anda. Katanya Pak KP yang telepon saya malam bilang suami saya meninggal karena sesak napas. Pas perjalanan meninggal tidak sempat di Rumah Sakit Bayangkara. Tapi keterangan dokter forensik katanya meninggal memang nih, baru dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Itu yang apa yang menurut tak janggal? Oh, yang membuat saya janggal kemarin itu pas saya datang dikerumuni. Saya tidak tahu itu polisi kah atau apa, karena saya tidak tahu. Saya dikerumuni banyak orang. Lalu saya sangat sulit ketemu sama suami saya.
saya bermohon bisa ketemu suami saya pada saat saya masih baru sampai, tapi dia tidak mau kasih ketemu Kak. Bermohon Kak, bilang sudah 2 tahun Kak tidak pernah ketemu selama pandemi, tapi tidak mungkin menerima alasanku. Jadi dilarang Kak juga ada di area di situ. Dia maunya saya menginap di hotel sama keluarga. Warga Desa Mudung Barat, Marosebo, Muaro Jambi mengamankan sepasang perempuan dan laki-laki yang dicurigai sebagai pelaku percobaan penculikan anak Jumat 17 Desember. Terlihat perempuan menggunakan baju warna abu-abu dan laki-laki mengenakan baju warna putih, diinterogasi oleh masyarakat setempat. Warga setempat menduga kedua orang tersebut sebagai pelaku percobaan penculikan anak yang sedang heboh-hebohnya yang saat ini terjadi di Muaro Jambi. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jambi, ada Hasbi Sabirin di sana. Halo Hasbi. Halo, selamat siang rekan Perda. Siang. Hasbi, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi kedua sejol ini diamankan oleh warga di sana? Ya, baik rekan Perda. Awal dihebohkannya warga Kabupaten Muaro Jambi dengan adanya aksi percobaan penculikan anak ini itu berawal di minggu lalu, yaitu terjadi di salah satu sekolah dasar di daerah Kasangkuda, Kecamatan Pumpe Ulu, yang mana korbannya ini merupakan siswi SD 61 di Desa Kasangkuda, Muaro Jambi. Dihebohkannya ada dugaan penculikan anak oleh 4 orang pelaku yang berkeliaran di daerah sana. Selang waktu kemudian pada kemarin Jumat kemarin, warga Desa Mudung Darat juga kembali dihebohkan adanya 2 orang sepasang sejoli ini, yaitu perempuan dan lelaki ini dicurigai oleh masyarakat Desa Mudung Darat adalah sebagai pelaku percobaan penculikan anak yang tengah heboh-hebohnya di Kabupaten Muaro Jambi ini. Setelah dicurigai itu, masyarakat setempat mengamankan kedua orang itu dan dilakukan interogasi untuk menanyakan identitas dan dari mana asal si pelaku ini tersebut. Pada penangkapan itu juga, pengamanan itu juga, masyarakat Desa Mudung Darat juga dihebohkan karena itu menjadi tontonan warga karena saat ini sedang diheboh-hebohnya adanya aksi percobaan penculikan anak yang terjadi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Yang beruntung waktu itu kedua pelaku itu berhasil diamankan oleh pihak kepala desa sama RT setempat untuk dilaporkan kepada pihak Kepolsek setempat. Ya, setelah diamankan di Polsek setempat, ternyata kedua orang itu bukanlah merupakan pelaku percobaan yang melakukan penculikan anak di daerah Kabupaten Muaro Jambi. Begitu, Perda. Berarti memang bukan pelaku dari percobaan penculikan anak yang akhir-akhir ini heboh di Muaro Jambi sendiri. Kemudian sejauh ini apakah sudah ada ditangkap begitu untuk pelaku percobaan penculikan anak di Muaro Jambi? Ya, baik, Perda. Sejauh ini belum ada pihak kepolisian maupun pihak dari warga sekitar yang melakukan penangkapan atas pelaku yang melakukan aksi percobaan penculikan anak ini. Ya, namun untuk informasi ini sebenarnya di daerah Kabupaten Muaro Jambi ini sudah cukup viral dan sudah menyebar luas di pihak masyarakat maupun pihak sekolah. Ya, namun atas kejadian ini juga mendapat respon yang cukup baik dari masyarakat maupun dari pihak pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, yang mana pihak masyarakat saat ini sudah mewaspadai yang mana ketika dimasuki daerahnya orang yang tidak dikenal, pihak pemerintah dan pihak kepolisian Muaro Jambi juga sudah antisipasi dan menghimbau kepada warga Muaro Jambi untuk tidak menerima atau ajakan yang dilakukan oleh orang yang tak dikenal, apalagi kepada anak-anak sekolah yang memasuki masa sekolah saat ini. Pihak sekolah juga telah melakukan himbauan kepada masing-masing sekolah terhadap orang tua siswi atau siswa itu harus melakukan penjemputan terhadap anaknya ketika pulang jam sekolah.
Yang juga beberapa waktu lalu di daerah Kumpe, pihak kepolisian di sana juga melakukan patroli dan pengamanan terhadap sekolah yang ada di daerah Kecamatan Kumpe. Setidaknya ada sekitar 5 SD. Begitu juga di daerah Kecamatan Marosebo juga masyarakatnya sudah melakukan antisipasi dan was-was terhadap ini. Ya, untuk diketahuikan juga kedua orang pelaku yang diamankan oleh warga kemarin itu berdasarkan informasi dari Kapolsek Marosebo, memang kedua pelaku itu sebelumnya sempat diamankan oleh warga, namun setelah dimintai keterangan, setelah dimintai identitasnya, kedua pelaku ini mengaku warga Kota Jambi, dan diindikasikan oleh pihak kepolisian itu keduanya ini mengalami gangguan dalam jiwa. Dia bukanlah orang yang normal, apalagi pelaku yang melakukan percobaan penculikan anak itu. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jambi, Hasbi Sabirin atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Hasbi juga sudah menghimpun keterangan dari Kades Mudung Darat, M. Ali, dan juga Kapolsek Marosebo itu Taroni Zebua. Berikut liputannya untuk Anda. Ini jadi permasalahan karena itu kan, apalagi ada isu-isu penculikan anak yang pernah ditonton masyarakat ini, diduga masyarakat ini mereka berdua ini diduga takutnya penculik anak juga, sekolah kan, itu yang dikhawatirkan. Itulah yang ditanya, kurang tahu. Kalau yang perempuan itu kan namanya kan Yanti, yang laki-laki namanya Nas. Kalau yang Nas ini dari Kasang Kuda, katanya kan, tapi alamat tidak ada nampaknya identitas semua. Memang tidak ada identitas tampaknya kan. Baik, dari pemeriksaan penyelidikan akhir yang dilakukan oleh tim reskrim saya yang dipimpin oleh Kanit Reskrim ke lapangan di Desa Mudung Darat, 2 orang yang terposisikan sebagai korban ini ternyata memberikan keterangan yang inkonsisten atau tidak konsisten. Sebab ketika perjalanan mereka dari Tanjab Timur menuju ke Desa Mudung Darat, mereka dalam keadaan mabuk. Ketemu juga dengan pelaku yang mereka gambarkan adalah berjumlah 3 orang. Pelaku tersebut pun menurut keterangan daripada korban adalah mabuk juga, menggunakan minuman keras. Itu yang terjadi, sehingga proses penyelidikan ini masih terus kami kembangkan, masih kami upayakan, usahakan. Namun sementara yang bisa saya jelaskan, kami belum bisa menemukan pelaku yang pasti karena keterangan korban berbelat-belit, tidak konsisten, disebabkan karena mereka menenggak minuman keras alias mabuk. Demikian yang bisa saya jelaskan. Informasinya pelakunya juga mabuk, Bang? Informasi pelaku juga mabuk menurut keterangan daripada korban. Dan anggota saya melalui Kanit Reskrim sudah turun ke lapangan, sudah memeriksa saksi-saksi, memeriksa juga warga masyarakat di tempat kejadian perkara. Dan belum bisa ditemukan siapa pelaku itu karena korban sendiri tidak tahu persis di mana mereka mengalami pembegalan tersebut yang menghilangkan sebuah jam dan juga handphone. Mereka nggak bisa menggambarkan dengan baik karena mereka mabuk. Kalau mabuk ya sudah pasti kita nggak bisa memberikan keterangan yang baik dan benar. Mereka intinya mabuk berat, baik pelaku maupun korban. Seperti itu yang dijelaskan korban dari pemeriksaan yang sudah kita terima di Polsek Muara Sebo. Demikian. Tribuners, kita akan jeda sejenak. Setelah ini kami masih memiliki informasi menarik lainnya hanya untuk Anda. Jadi tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya udah hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi
mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif? Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Jumlah 16 kantung jenazah yang belum teridentifikasi oleh tim DVI Mabes Polri dan bidang Bidokes Polda Jatim. Kurun waktu dalam 2 pekan operasi pencarian korban erupsi Gunung Semeru. Rinciannya 8 kantung diantaranya berisi jenazah utuh, 7 jenazah berjenis kelamin laki-laki dan 1 jenazah berjenis kelamin perempuan. Ada pula 8 kantung lainnya berisi potongan bagian tubuh atau body part. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jatim, ada Luhur Pambudi di sana. Halo, selamat siang, Luhur. Halo, siang, Firda. Ya, Luhur bisa informasikan total ada berapa kantung jenazah korban erupsi Gunung Semeru yang saat ini belum teridentifikasi oleh tim DVI Polri? Ya, hingga sekarang hari Sabtu ya, pihak DVI Mabes Polri dan Bidokes Polda Jatim yang berposko atau berlokasi poskonya di RSUD Dr. Haryoto Lumajang itu sudah menerima 16 kantung jenazah. 16 kantung jenazah ini adalah yang
yang belum teridentifikasi ya. Perinciannya adalah 8 kantung jenazah itu utuh dan 8 lainnya adalah potongan tubuh atau body part. Untuk jenazah 8 jenazah yang utuh itu 7 diantaranya adalah berjenis kelamin laki-laki dan 1 sisanya adalah berjenis kelamin perempuan. Dan 28 jenazah yang sudah jadi dari jumlah yang sudah teridentifikasi kami harus sampaikan ada 28 jenazah yang jenazah korban erupsi Gunung Semeru yang sudah teridentifikasi oleh tim DVI dan sejak hari Kamis dan Jumat kemarin sudah diserahkan dari tim DVI Mabes Polri dan Bidokes Polda Jatim untuk ke pihak keluarga untuk dimakamkan seperti itu. Luhur, saat ini hingga Sabtu 18 November total ada berapa kantong jenazah yang sudah diterima oleh tim DVI Polri sejak awal kejadian erupsi Gunung Semeru? Oke, sejak awal kejadian erupsi Gunung Semeru hingga tanggal 17 Desember kemarin ya, pihak tim DVI sudah menerima 45 kantong jenazah yang berposko tim DVI-nya itu ada di RSUD Dr. Haryoto Lumajang. Dan itu dihimpun dari hampir 2 pekan proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan yang terdiri dari 350 orang tim pencari yang tersebar untuk di 3 unit kelompok ya untuk melakukan pencarian semacam itu. Lalu bagaimana upaya dari tim DVI Polri untuk mempercepat proses identifikasi dari jenazah yang saat ini belum diketahui identitasnya? Ya, sebagaimana disampaikan oleh Dr. Erwin dari selaku Kabid Dokes Polda Jatim, bahwasanya upaya untuk identifikasi terhadap 8 jenazah utuh dan 8 part yang masih belum teridentifikasi tersebut akan diupayakan dalam waktu pekan depan. Jadi memang akan terus diupayakan dan upaya yang dilakukan oleh pihak tim DVS sejak awal kejadian sampai sekarang adalah mengumpulkan sekitar 76 DNA, jadi sudah terkumpul sekitar jumlah itu 76 DNA, yang itu nanti akan dilakukan semacam metode identifikasi pencocokan DNA tersebut menggunakan 3 metode ini, pencocokan secara visual, kemudian secara medis dan kemudian secara mengidentifikasi menggunakan ciri properti pada tubuh jenazah, semacam itu kira-kira. Saat ini sudah ada berapa data DNA dari keluarga korban sendiri yang sudah dihimpun oleh tim DVI Polri? Hingga semalam ya, Jumat malam disampaikan oleh Dr. Erwin selaku Kabidokes Polda Jatim memang sudah ada 76 data DNA yang itu sudah dikumpulkan di pos mortem dan pos antemortem yang terdapat di RS Bayangkara Lumajang dan RSUD Dr. Haryoto Lumajang. Memang itu adalah ditunjuk sebagai lokasi posko antemortem dan postmortem untuk proses identifikasi terhadap jenazah yang berhasil ditemukan oleh pihak tim Basarnas selama berlangsungnya 2 pekan proses pencarian, semacam itu. Luhur, terkait tahapan pencarian korban hilang hingga hari ke-15 pasca erupsi Gunung Semeru, total ada berapa korban yang hilang? Oke, berdasarkan catatan dari pihak Basarnas dan pihak kepolisian Polda Jatim ya, terdapat ada 36 orang dilaporkan hilang oleh pihak keluarga akibat erupsi Gunung Semeru yang terjadi sejak Sabtu 4 Desember lalu. Dan kemudian proses pencarian yang melibatkan proses pencarian itu melibatkan 350 orang pencari dalam skema 3 regu dan kurun waktu 13 hari proses pencarian atau hampir 2 pekan ya. Itu tim Basarnas bersama tim SAR gabungan sudah menemukan 45 kantong jenazah yang berisi jenazah utuh dan potongan tubuh, semacam itu. Apakah operasi pencarian masih terus dilakukan hingga kapan dan akan diberhentikan kapan? Oke, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari tim Basarnas yang ada di lokasi, operasi pencarian korban yang telah berlangsung 13 hari itu telah resmi diberhentikan pada Kamis sore tanggal 16 Desember 2021 kemarin. Jadi memang penghentian itu dilakukan setelah melalui 2 kali serangkaian perpanjangan proses pencarian yang hingga berlangsung sampai 13 hari atau sekitar hampir 2 pekan ya. Dan kemudian hal itu didasari timbangan untuk penghentian itu yang sifatnya secara resmi itu dari pihak Basarnas dan tim SAR itu adalah didasari oleh aspek pertimbangan keselamatan
para tim SAR, kemudian fluktuatifnya aktivitas vulkanik dari Gunung Semeru yang kita tahu tercatat 2 kali muncul erupsi susulannya, yang videonya juga beberapa kali sempat beredar, yang membuat beberapa anggota Basarnas yang berupaya untuk melakukan pencarian di sekitar lereng itu harus kembali untuk semacam membatalkan operasi pencariannya. Dan kemudian luasnya medan terdampak bencana yang harus disisir, macam itu. Dan kemudian untuk aspek pencarian, untuk pencarian memang dihentikan, tapi pihak tim Basarnas tetap akan menyiagakan posko darurat di sana untuk yang disiagakan dalam rangka nanti ketika memperoleh informasi yang sifatnya spesifik, presisi terkait informasi keberadaan korban yang hilang itu, maka akan dilakukan tindak lanjutnya sifatnya secara taktis begitu. Dan kemudian untuk aspek penanganan korban pasca bencana, pihak PMK, Pemprov, TNI, Polri masih terus bersiaga mendampingi korban dengan memberikan semua layanan pendampingan berupa layanan pendidikan, kesehatan, kebutuhan hidup selama pengungsian hingga proses relokasi terhadap korban yang terdampak tempat tinggalnya tidak dapat ditinggali lagi itu bisa diakomodir. Macam itu, Birka. Berarti saat ini memang operasi pencarian korban erupsi Gunung Semeru sudah dihentikan pada Kamis 16 Desember kemarin. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jatim, Luhur Pambudi, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Luhur juga sudah menghimpun keterangan dari Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko, dan juga Kabidokes Polda Jatim, Kombes Pol Dr. Erwin Zainul Hakim. Berikut liputannya untuk Anda. Yang ditangani oleh Bidokes Polda Jatim, keseluruhan berjumlah 45 kantong dengan 36 jenazah dan 9 body part. Kemudian perlu disampaikan juga, hari Kamis kemarin, tanggal 16 Desember, tim DVI menerima juga 1 kantong body part. Sedangkan untuk hari ini, hari Jumat tanggal 17 Desember 2021, belum lagi ada yang diterima. Jadi telah dilaksanakan pemeriksaan dari 45 kantong yang teridentifikasi adalah 28 jenazah dan 1 body part. Sedangkan yang belum teridentifikasi masih dilaksanakan proses identifikasi oleh tim DVI dengan Bidokes Polda Jatim. Ini tinggal 8 jenazah dan 8. Jadi hari ini kami akan rilis tim DVI. Sebelumnya kami sampaikan bahwa 76 data antemortem, 76 data antemortem, 31 sampel DNA yang diambil dari 25 keluarga, 31 sampel DNA dari 25 keluarga, dan DNA postmortem yang kita laksanakan adalah 19 sampel. Kita berharap beberapa waktu ke depan, mudah-mudahan minggu depan, sudah mulai ada titik terang bagi identitas jenazah yang belum teridentifikasi. Jadi pada hari ini kami ingin menyampaikan kerja keras dari tim identifikasi berdasarkan label jenazah B40 melalui proses identifikasi sekunder medis dan properti, tak terbataskan teridentifikasi atas nama Nyonya Mujiyani. Saya ulang, Nyonya Mujiyani, perempuan, usia 50 tahun, alamat Kampung Reteng, Candipuro. Jadi 1 jenazah yang telah teridentifikasi, Nyonya Mujiyani, perempuan, 50 tahun, alamat Kampung Reteng, Candipuro. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Bencana tanah longsor dan banjir terjadi di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Jumat 17 Desember. Bencana tersebut terjadi akibat intensitas hujan yang tinggi di wilayah paling barat Provinsi Jambi, seperti banjir yang menerjang Desa Lubuk Suli, Kecamatan Depati 7, Kabupaten Kerinci.
Banjir terjadi akibat meluapnya air sungai Batang Merau. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Heru Pitra di sana. Halo, selamat siang Heru. Selamat siang, Saudara Firda. Heru, bisa Anda informasikan apa penyebab banjir dan longsor yang terjadi di wilayah tersebut? Ya, longsor terjadi di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Di wilayah itu saat ini terjadi musibah banjir dan tanah longsor. Longsor terjadi karena intensitas hujan yang sangat tinggi, di mana pada Kamis malam hingga Jumat sore hujan tidak berhenti, yang membuat air sungai meluap dan masuk ke perkampungan warga. Dan tanah longsor terjadi di Kota Sungai Penuh yang terdapat di Jalan Sungai Penuh Tapan di kilometer 21 terjadi tanah longsor yang mengakibatkan kendaraan tidak bisa melintas. Gitu, Saudara Firda. Lantas apa upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk adanya longsor dan juga banjir di sana, Heru? Ya, pada malam Jumat hingga siang Jumat, pihak dari Polres Kerinci dan juga PU-Pera Kabupaten Kota Sungai Penuh langsung turun ke lokasi untuk membersihkan longsoran yang menimbun badan jalan tersebut. Alat berat juga sudah ditempatkan di lokasi untuk membersihkan longsoran yang terjadi. Begitu, Saudara Firda. Kemudian bagaimana kondisi terkini dari lokasi yang terdampak longsor dan juga banjir ini? Ya, dapat kami informasikan bahwa saat ini banjir di beberapa titik, terutama di wilayah Kecamatan Seperti 7 itu banjir masih menggenang rumah warga. Sementara longsor yang terjadi di Jalan Tapan Sungai Penuh sudah dibersihkan dan saat ini kendaraan sudah mulai bisa melintas di jalan tersebut. Dan saat ini juga pemerintah Kota Sungai Penuh juga sudah menetapkan siaga darurat itu, secara Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jambi Heru Pitra atas laporannya. Dan tadi Tribuners, Heru juga sudah menghimpun keterangan dari AKBP Agung Wahyu Nugroho Kapolres Kerinci. Berikut liputannya untuk Anda. Baik, dapat kita lihat beberapa hari terakhir akibat curah hujan yang cukup tinggi di kilometer 18 Puncak Kota Sungai Penuh terjadi longsor beberapa saat ya. Kemudian kami dari Polres Kerinci berupaya untuk membuka jalan. Dapat kita lihat bahwa sekarang akses jalan sudah bisa dibuka dan sedang dikerjakan oleh pihak PUPR bekerjasama dengan dinas terkait untuk membuka jalan. Ya. Ada beberapa titik terjadi longsor. Ya, diharapkan untuk masyarakat yang akan melintas di kawasan puncak untuk lebih berhati-hati kembali. Untuk sementara mengingat curah hujan yang memang masih cukup tinggi, diharapkan sementara waktu untuk berhati-hati melintas di kawasan puncak. Sebanyak 30 pejabat kembali dilantik dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan pemerintah Kota Bitung di ruang rapat lantai 4 kantor Wali Kota Bitung pada Jumat 17 Desember malam. 30 pejabat dilantik oleh Hengki Honandar, Wakil Wali Kota Bitung, didampingi oleh Julius Ondang, Asisten 1 Bidang Pemerintah dan Kesra, serta Forsman dan Dandel, Kepala PK PSDMD Kota Bitung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Christian Wayongkiri di sana. Halo Christian. Selamat siang rekan Firda dan Tribun News dimanapun Anda berada. Christian, bisa Anda informasikan bagaimana kabar rolling jabatan di lingkungan pemerintah Kota Bitung ini? Baik, seperti yang telah dilaksanakan pada hari Jumat malam kemarin, tanggal 17 Desember 2021, sebanyak 30 pejabat dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan pemerintah Kota Bitung telah diambil sumpah janji jabatan dan dilantik oleh Hengki Honandar, Wakil Wali Kota Bitung. Selain itu, selain dari 30 pejabat, ada 3 jabatan yang berstatus pelaksana tugas atau PLT, masing-masing 2 dinas dan
satu camat, rekan Firda. Kemudian siapa-siapa saja yang di-rolling jabatannya dan bagaimana? Bisa Anda informasikan mengenai nama-namanya? Untuk pejabat yang dilantik kemarin, ada nama-nama seperti Bapak Yoke Senduk yang sebelumnya menjabat asisten 3, dilantik menjadi definitif ke Kepala Inspektur Daerah Kota Bitung. Kemudian Bapak Beni Lonto dari Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Disperindak Kota Bitung dilantik menjadi asisten 3. Sementara sebelumnya beliau juga sempat menjabat PLT asisten 2. Kemudian Hendrik Sakul, Kepala Dinas Perkim yang saat ini diberi tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Dinas Perpustakaan Kota Bitung. Kemudian ada nama Foni Tumundo yang merupakan pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sudah diangkat dan dilantik menjadi Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung. Sosok Foni Tumundo ini sendiri juga merupakan mantan Kepala Satuan Pendidikan KSP SMA Negeri 2 Bitung. Selain itu juga yang menarik dari pelantikan kemarin ada 2 posisi camat yang diganti oleh pemerintahan Kota Bitung Moritz Mantiri dan Hengki Honandar, yaitu Kepala Kecamatan Lembe Selatan dan Kepala Kecamatan Lembe Utara. Maaf, bukan Lembe Utara dan Lembe Selatan, melainkan Kepala Kecamatan Ranulu dari Dolfir Mampuk kepada Andre Rantung, dan Kecamatan Lembek Selatan atau Camat Lembek Selatan dari Hendrik Sologia ke Nolfrid Manelang, dan Kepala Kecamatan Lembe Utara dari Aristarkus Ansa kepada Jemi Bumi, rekan Firda. Christian, apa tanggapan dari dinas-dinas terkait dengan adanya rolling jabatan ini? Menurut Forsman Dandel, Kepala BKPSMD Kota Bitung atau bagian kepegawaian yang mengurusi rolling ini, pelantikan dalam jabatan tinggi pertama di lingkungan pimpinan tinggi pertama, administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kota Bitung dilantik berdasarkan keputusan Wali Kota Bitung nomor 822/1060/WK tanggal 17 Desember 2021, di mana menurut Forsman Dandel beberapa dari pejabat yang dilantik tadi malam ada yang berstatus didefinitifkan dari jabatan sebagai PLT. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado Christian Wayangkere atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Akhirnya gambar penataan koridor Gatot Subroto atau GATSU hingga Ngarsopuro yang ditunggu-tunggu warga Kota Solo akhirnya dirilis. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka belak-belakan soal progres rencana penataan GATSU di kawasan Pasar Pon itu. Yang menerangkan detail engineering design sudah rampung disusun dan proses tender akan dimulai pada tahun depan. Pematangan konsep itu sudah dibahas bersama Dirjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Fristin Intan di sana. Halo Fristin. Halo Firda. Fristin, bisa Anda gambarkan bagaimana potret penataan koridor GATSU Ngarsopuro Kota Solo ini? Baik, terima kasih. Berarti dilihat dari desain gambar ataupun yang dibagikan oleh Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memang terlihat desain itu memang cukup megah dan juga banyak ornamen-ornamen wayang juga terpampang di area desain itu sendiri. Dan dari hasil desain itu sendiri yang sudah melakukan proses pematangan konsep bersama dengan Dirjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memang sudah final pada tahun ini dan akan dilakukannya penggarapan pada tahun 2021. Begitu, Firda. Kemudian rencana pembangunan sendiri akan dimulai kapan? Baik, Firda, terkait dengan rencana pembangunan akan dilakukan pada awal tahun
2022 pada Januari mendatang. Dan dari hasil desain ini memang terlihat dari sepanjang koridor dari Ngarsopuro ini akan dilakukannya perombakan secara total untuk dilakukannya pempercantikan ataupun pemeliharaan terhadap jalan ataupun trotoar yang ada di sana. Dan dari keterangannya juga, Gibran juga mengatakan bahwa desain ini adalah original dan tidak meniru kawasan manapun, baik itu dari Malioboro ataupun Singapura itu sendiri, karena memang dilihat konsepnya hampir sama seperti Malioboro, namun akan tetapi dari Gibran sendiri membantah bahwa penggarapan itu mencontoh dari Malioboro. Begitu, Firda. Christine, bagaimana kemudian untuk rencana pengelolaan dari Gatsu Ngarsopuro ini? Baik, Firda, terkait dengan pengelolaan Gatsu Ngarsopuro ini memang dari Wali Kota Solo nantinya akan dilakukannya perombakan di area tersebut. Nantinya dari PKL ataupun dari pedagang kaki lima juga diperbolehkan untuk berjualan di area tersebut. Nantinya dari warga bisa berjalan-jalan di area tersebut dengan memarkirkan kendaraannya di karangan Keraton Mas saya di Mangkubumen, dan dari Mas saya di Keraton Mangkubumen yang ada di Kota Solo. Nantinya dari pihak pemerintah Kota Solo akan memfasilitasi untuk konsep nanti konsep fasilitas dari parkir itu sendiri, dan dari warga bisa melakukan aktivitas di area tersebut dengan menerapkan protokol kesehatan yang ada seperti yang dilakukan pada hari ini, karena memang di Kota Solo masih berada di level 2 PPKM yang masih digenjot ataupun untuk vaksinasi juga sudah mencapai 95% untuk warga Kota Solo, sehingga nantinya dari penggarapan ini dan juga pelaksanaan ini nanti akan berjalan baik. Dari Wali Kota Solo Gibran juga mengatakan nantinya dari warga bisa beraktivitas di area tersebut dengan merasa aman dan nyaman. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo, Christine Intan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Menyambut hari jadi Nitmeke Adventure di Provinsi Papua yang kedua, komunitas motor trail melaksanakan lomba Yosim Pancar dengan tema budaya itu identitas. Diketahui kompetisi tari Yosim Pancar ini dilaksanakan di Aulia Cafe, Holtecamp, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura sejak Jumat 17 Desember hingga Sabtu 18 Desember 2021. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Papua, ada Hendrik di sana. Halo, Hendrik. Halo, selamat sore rekan Firda dan juga Tribuners di mana saja berada. Hendrik, bisa Anda sebutkan berapa total jumlah tim yang ikut dalam lomba tersebut? Oke, terima kasih rekan Firda. Dapat saya informasikan bahwa dari hasil pantauan dan juga berdasarkan wawancara bersama Ketua Panitia, di mana ia menjelaskan sebanyak 22 tim yang terlibat dalam lomba Yosim Pancar kali ini, di mana ada dari Kabupaten Kerom, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, maupun Kota Jayapura itu sendiri. Demikian rekan Firda. Bagaimana kemudian respons dari pembina dan penasihat Nitmeke Adventure ini? Ya, untuk respon dari pembina dan penasihat, kita tahu bahwa Dr. Aloysius Giai, ia sangat mengapresiasi dengan kegiatan tersebut, karena di mana kegiatan tersebut merupakan kegiatan positif untuk mengajak anak muda, terlebih khusus di Kota dan Kabupaten Jayapura, untuk membuat hal yang baik untuk kemajuan dan juga tetap yang pasti untuk kebudayaan Provinsi Papua. Begitu rekan Firda. Mungkin bisa Anda gambarkan bagaimana pelaksanaan dari lomba tersebut, Hendrik? Ya, untuk pelaksanaan lomba tersebut sangat luar biasa, ya, di mana saya melihat secara langsung antusias dari peserta yang terlibat dari 22 tim ini sangat luar biasa, di mana mereka sangat apresiasi juga dengan kegiatan tersebut, dan yang mana Ketua Panitia sendiri apresiasi juga dengan pembina yang merupakan salah satu sekda di Pegunungan Bintang yang bisa secara langsung datang untuk membuka kegiatan tersebut dan juga mengangkat serta menaati dan juga memamerkan budaya asli Papua yang dimana dituangkan dalam Yosim Pancar. Begitu rekan Firda. Hendrik, bagaimana harapan dari Ketua Panitia penyelenggara tersebut? Ya, untuk harapan dari Ketua Panitia sendiri dari hasil wawancara bersama ia menjelaskan bahwa tentunya ia berharap agar para pemimpin di kota, kabupaten maupun provinsi Papua bisa terlibat dan juga bisa melihat secara langsung bagaimana komunitas muda di Provinsi Papua untuk bisa terus bersama-sama melakukan kegiatan seperti
kreasi Yosim Pancar. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua, Hendrik, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Hendrik juga sudah menghimpun keterangan dari pembina dan penasihat Nitmeke Group Provinsi Papua, Aloysius Kiai, dan juga Ketua Panitia Kompetisi Yospan Felix. Berikut liputannya untuk Anda. Ketua Panitia Lomba Yosim Pancar Nitmeke Adventure yang kedua, mewakili Ketua Umum Pak Rusdianto dan Ketua Harian Pak Barto Taniau, saya pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat Bapak Aloysius Kiai yang sempatkan waktu untuk datang menghadiri acara dan membuka acara lomba tersebut. Kiranya Tuhan memberi kesehatan buat Bapak dan sosok pemimpin seperti begini yang kita generasi muda butuhkan. Dalam arti mereka punya ide, mereka punya pikiran, tapi kita yang bergerak, sebagai anak muda kita yang bergerak. Jadi saya punya slogan young people taking over. Saatnya yang muda yang berkreasi. Jadi sekali lagi kami berharap kedepannya pemimpin kota, kabupaten dan provinsi bisa melihat generasi muda untuk mengembangkan bakat di bidang kesenian dan kebudayaan. Karena ini budaya sudah termakan zaman, karena zaman modern barat, budaya barat masuk, kita ikut terlena dengan budaya barat. Makanya di sini kita tampil sebagai klub motor Nitmeke Adventure Jayapura, mengajak teman-teman dan mengajak saudara-saudara di kota dan kabupaten untuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya Papua. Baik kenakalan ataupun lain-lain. Dan ini juga mempertahankan identitas orang Papua. Dengan lewat seni dan budaya seperti ini diperbanyak. Oleh karena itu sebagai tokoh masyarakat Papua, sebagai sesepuh kota Port Numbai, saya dan juga orang yang mencintai Yotefa, ya di sini saya sekaligus sebagai pembina penasehat Nitmeke luar biasa memberi apresiasi kepada grup Nitmeke, sekaligus ada Felix Dawir yang luar biasa mempersiapkan, dan ada 22 grup yang akan memperlombakan. Ini sangat baik dalam rangka menutup tahun 2021, tapi juga dalam rangka ulang tahun Nitmeke pada tahun 2021 ini. Ya. Mungkin tambah sedikit Bapak sebagai salah satu ketua pengurus harian kan KON itu, PONI yang apa? Formi. Ya, Formi itu ya. Ya, jadi lomba Yospan itu juga bagian dari Formi. Kormi, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat. Kebetulan saya hari ini diberi kepercayaan oleh negara ketua harian. Sedangkan ketua umum Pak Sekda, nama masih belum dirubah Sekda sekarang, tapi Sekda lama Bapak Heri Dosunai. Oleh karena itu, kami sekitar ada berbagai grup dalam rangka pengembangan rekreasi masyarakat, tapi juga budaya setempat. Oleh karena itu saya sekali lagi sebagai ketua harian Formi Papua menyampaikan terima kasih atas kreasi dan inovasi anak-anak muda, terutama saudara-saudara saya dari Port Numbai ini mengajak generasi muda melakukan kegiatan Yosim Pancar kali ini. Ya. Tribuners, seusai jeda kami akan kembali dari informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sugeng Ombo ya. Dengan hujan shower.
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun secara resmi diluncurkan pada Jumat 17 Desember di Maha Vihara Duta Maitreya Monastery, Kompleks Maha Vihara Duta Maitreya Bukit Beruntung, Sungai Panas, Kecamatan Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau. Daerah yang bisa melaksanakan vaksinasi COVID-19 anak harus mencapai lebih dari 70% untuk dosis pertama dan capaian vaksinasi lanjut usia lebih dari 60%. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Batam, ada Roma Uli di sana. Halo, Roma. Halo. Roma, bisa Anda informasikan total ada berapa anak yang divaksin saat peluncuran pertama kali kemarin? Baik, terima kasih untuk saat peluncuran kemarin sebanyak 11.655 anak seluruh Provinsi Kepulauan Riau yang menjalani vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun begitu. Roma, di Kepulauan Riau sendiri di wilayah mana saja yang belum bisa melakukan vaksinasi anak dan apa alasannya? Baik, jadi di antara seluruh kabupaten kota yang ada di seluruh Provinsi Kepri hanya Kabupaten Anambas yang tidak bisa menggelar vaksinasi anak ini lantaran memang capaian vaksinasi di Anambas untuk lansia masih sekitar 53%, begitu. Untuk target vaksinasi anak di Kepulauan Riau selesai kapan? Bagaimana target tersebut? Baik, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menargetkan capaian vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun akan diselesaikan pada akhir Januari 2022 mendatang, begitu.
Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam, Roma Uli atas laporannya. Dan tadi Tribuners Roma juga sudah menghimpun keterangan dari Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad. Berikut liputannya untuk Anda. Tahun. Sebelum itu memang sudah dilaksanakan beberapa hari yang lalu oleh Polda, Polres, dan Badan Intelijen Negara. Nah, sebagai bentuk gerakan bersama kita launching hari ini. Dan nanti kita sama Forkopimda juga akan menjadwalkan berkunjung ke kabupaten kota, menyaksikan vaksinasi anak di kabupaten kota, dalam rangka mendorong semangat merangsang teman-teman di kabupaten kota di Kepri. Target kita di akhir Januari kita sudah bisa menyelesaikan, karena kita yakin nanti ada kebijakan pemerintah yang akan menyusul kembali berkaitan dengan booster. Kemudian di bulan Maret sudah dipastikan akan dilaksanakan vaksinasi campak dan rubella. Jadi memang kita mesti siap untuk bekerja mengantisipasi semua kemungkinan itu di tengah-tengah masyarakat. Targetnya akhir Januari selesai. Ya, akhir Januari tadi kita selesai. Apa yang dilakukan supaya target itu tercapai, Pak? Ya, target-target harian mesti dipenuhi. Nanti kan kita biasanya saya telepon bupati-bupati supaya camat-camat semua digerakkan. Itu salah satu tugasnya para camat, bisa berkoordinasi nanti dengan unsur TNI Polri di tempatnya masing-masing. Saya kira kalau hitungan masing-masing kecamatan itu diberikan target kerja hariannya, saya kira bisa lebih cepat selesai. Nah, khusus Batam, memang target sasarannya hampir 5.000 per hari. Tapi kan Batam sudah biasa melaksanakan kegiatan ini dalam skala yang besar. Ya, baik oleh PSNPI, kemudian Apindo, kemudian paguyuban. Nanti kita juga akan coba dorong teman-teman DPRD yang sedang reses sekarang, bisa juga melaksanakan hal yang sama bagi anak-anak konstituennya. Polsek Menggala yang berada di wilayah hukum Kabupaten Tulang Bawang mendapatkan bendera bergambar tengkorak dari Polres Tulang Bawang. Bendera tengkorak itu sebagai simbol hukuman atas rendahnya capaian vaksinasi COVID-19 di wilayah hukum Polsek Menggala. Bendera tengkorak itu diserahkan langsung oleh Kapolres Tulang Bawang, AKBP Hujra Somena, kepada Kapolsek Menggala AKP Sunaryo. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Endra Zulkarnain di sana. Halo Endra. Halo, selamat siang Tribuners. Endra, bisa Anda informasikan seperti apa capaian vaksinasi COVID-19 di wilayah hukum Polsek Menggala sehingga akhirnya mendapatkan bendera tengkorak dari Polres Tulang Bawang? Iya, Dea, Tribuners, selamat siang. Kemarin memang dilaksanakan upacara pemberian reward dan punishment pada jajaran Polsek di wilayah hukum Polres Tulang Bawang. Jadi ini terkait dengan capaian vaksinasi di wilayah hukum Polres Tulang Bawang. Jadi kemarin dilaksanakan upacara pemberian sanksi berupa pemberian bendera tengkorak oleh kepada Polsek Menggala oleh Kapolres Tulang Bawang. Ini karena capaian vaksinasi yang dilakukan oleh Polsek Menggala tidak mencapai target, di mana vaksinasi oleh Polsek Menggala ini capaian vaksinasi terendah di antara jajaran lainnya, yaitu hanya sebanyak 47 dosis. Begitu. Kemudian Endra, seperti apa capaian vaksinasi COVID-19 di Polsek Rawapitu yang kabarnya juga mendapatkan bendera jempol begitu? Iya, kemarin juga dilakukan pemberian penghargaan kepada Polsek Rawapitu karena atas capaian vaksinasi yang melebihi target. Bendera jempol ini diberikan sebagai simbol bahwa Polsek Rawapitu telah sukses melaksanakan vaksinasi dengan capaian vaksinasi sebanyak 2.944 dosis periode 8 Desember sampai 15 Desember 2021. Perlu kami informasikan juga Tribuners dan juga Dev bahwa sanksi ini diberikan menindaklanjuti fakta integritas yang telah ditandatangani jajaran Polres Tulang Bawang dari tingkat kepala satuan sampai dengan Polsek, bahwa dalam salah satu poin dalam fakta integritas itu bahwa mereka akan siap mengundurkan diri dari jabatannya apabila tidak
tidak mencapai target vaksinasi. Artinya ketika 3 kali mendapatkan bendera tengkorak, Kapolsek bersedia untuk menanggalkan jabatannya sebagai tanggung jawab bahwa pelaksanaan realisasi pelaksanaan vaksinasi. Begitu. Endra, kemudian bagaimana untuk progres vaksinasi COVID-19 yang dilakukan oleh jajaran Polres Tulang Bawang saat ini? Ya, Polres Tulang Bawang sejauh ini berada di urutan ketiga di jajaran Polda Lampung atas capaian vaksinasi tertinggi, sehingga mendapat beberapa waktu lalu mendapatkan reward berupa hadiah 1 unit motor dari Kapolda Lampung. Dan ini merupakan capaian atas kinerja Polres Tulang Bawang untuk melaksanakan vaksinasi. Begitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Endra Zulkarnain atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Endra juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolres Tulang Bawang, Hujra Sumena. Berikut liputannya untuk Anda. Kegiatan pada hari ini, kami melaksanakan upacara pemberian hukuman dan pemberian penghargaan, reward and punishment, sesuai dengan komitmen kami, Kapolres dan seluruh pejabat Polres Tulang Bawang termasuk para Kapolsek untuk capaian vaksin terendah akan ada penghargaan dan pemberian yang kami berikan. Ini sebagai wujud tindak lanjut dari surat pernyataan yang telah kami sepakati dan sudah kami tanda tangani. Nah, pada pagi hari ini berdasarkan ANEP yang dilakukan oleh Bapop, kami simpulkan bahwa Kapolsek Rawapitu dan seluruh personil, saya ucapkan terima kasih atas akselerasi percepatan capaian vaksin yang dilakukan di Kecamatan Rawapitu. Begitu juga sebaliknya kepada Kapolsek Manggala, ini adalah sebagai suatu wujud untuk meningkatkan motivasi dalam percepatan capaian vaksin di Kabupaten Manggala. Komunitas Run for Indonesia atau RFI merayakan ulang tahun ke-7 di dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Sabtu 18 Desember pagi. Co-founder RFI Neil Benderas mengatakan kegiatan peringatan hari ulang tahun tersebut hanya lari bersama di Stadion Gelora Bung Karno. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Warta Kota Live, ada Miftahul Munir di sana. Halo Munir. Halo Firda. Ya. Munir, bisa Anda informasikan apa saja kegiatan RFI di HUT ke-7 pada hari ini? Baik, untuk kegiatan Run for Indonesia merayakan HUT ke-7 di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini hanya latihan lari saja, tidak ada kegiatan lain. Kemudian setelah mereka latihan lari, beberapa putaran di lintas pelari di dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno, mereka langsung melakukan tiup lilin sebagai tanda bahwa syukuran di ulang tahun yang ke-7. Begitu, rekan Firda. Kemudian apa prestasi yang sudah pernah diraih oleh RFI ini? Baik, RFI ini pernah memegang Six Star WMM atau lari maraton di 6 negara, sehingga ini merupakan capaian yang sangat luar biasa karena banyak warga Indonesia yang ingin meraih Six Star WMM. Begitu rekan Firda. Kemudian Munir, apa harapan RFI ke depannya di ulang tahun pada saat ini yang ke-7 tahun ini? Baik, harapan bagi anggota RFI ini adalah semuanya ingin memperoleh atau memegang Six Star WMM di tahun-tahun berikutnya, karena memang Six Star WMM ini ajang bergengsi layaknya seperti di dalam dunia persepak bolaan itu seperti Piala Dunia atau Piala Eropa, sehingga banyak warga yang atau anggota RFI ini ingin meraih Six Star WMM. Dengan begitu karena di Indonesia sendiri
peraih Six Star UMM ini tidak mencapai 50 orang. Begitu rekan Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari co-founder RFI, Neil Banderas, dan juga founder RFI, Willy Sanjaya. Berikut liputannya untuk Anda. Begini, satu prestasi lari yang diakui oleh World Major Marathon ini, 6 negara, apabila kita bisa menyelesaikan 6 negara ini, kita akan mendapatkan medali ke-7-nya. Sampai sekarang mereka menjanjikan akan ada negara ke-7-nya, tapi sampai sekarang belum tercipta negara ke-7-nya. Jadi diakui negara yang bisa melakukan lari maraton terbaik. Six Star itu jadi maraton terbaik 6 negara terbaik di dunia. Di dunia 6 negara terbaik di dunia. Ya, 6 negara terbaik di dunia menurut versi world mereka ya. Berlin, Tokyo, London, Chicago, New York, Boston. 6 negara itu ya. 6 negara itu ya. Ada desas-desus bahwa akan ada negara ke-7. Ya mudah-mudahan kalau bisa Indonesia sih. Jadi negara yang diakui dengan secara peraturan, secara safety, secara rute, secara dukungan dari masyarakatnya, benar-benar kita merasakan atmosfer lari gitu. Ini kita memperingati ulang tahun ke-7 RFI, sebenarnya jatuh tanggal 7 Desember. Tapi kita peringati baru sekarang, 18 Desember ya, cuman lari bareng aja. Lari bareng, sharing-sharing sama ya 7 pemegang Six Star UMM, sharing-sharing, foto-foto kumpul-kumpul, tiup lilin. Udah, setelah itu ramah tamah. Pokoknya kita santai aja dan simpel aja kok. Yang penting kita ngumpul sih. Ada persiapan untuk ikut lomba atau seperti apa enggak? Kalau saat ini sih lomba belum jelas ya kemana ya. Jadi kita belum ada juga. Belum ada karena kita latihan-latihan biasa aja. Nah, kalau untuk rencananya ke depannya seperti apa nih ERF ini? RFI ya kita latihan bareng aja, lari bareng aja. Kita kan tujuan kita adalah mengajak semua orang bicarakan untuk sehat melalui olahraga berlari. Libur akhir tahun, Tribuners yang ada di wilayah Aceh Singkil mungkin bisa mengunjungi Kepulauan Banyak. Untuk menuju lokasi tersebut, pemerintah Aceh sudah menyediakan kapal Aceh Hebat 3. Kapal tersebut berlayar setiap hari Senin, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu dengan harga tiket yang ekonomis. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia, ada Dede Rosadi di sana. Halo, Dede. Jadi bisa Anda informasikan sejak kapan kapal Aceh Hebat 3 yang dibeli oleh pemerintah Provinsi Aceh ini sudah mulai beroperasi di sana? Catatan kami bahwa kapal Aceh Hebat 3 ini mulai beroperasi tahun 2021 ini, sekitar bulan 3 atau Maret 2021. Kapal Aceh Hebat ini dibeli oleh pemerintah Aceh untuk menjawab kebutuhan transportasi melayani wisatawan ke Pulau Banyak dari Singkil, ibu kota Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian juga untuk kebutuhan transportasi masyarakat di sana, dan kapal Aceh Hebat ini tidak hanya melayani ke Pulau Banyak, tapi juga ke Pulau Sumelu yang masih dalam Provinsi Aceh. Namun lebih banyak melayani ke Singkil, ke Kepulauan Banyak untuk kebutuhan para wisatawan. Memang dalam situasi COVID-19 ini terjadi penurunan jumlah kunjungan wisatawan terutama asing, tapi pada akhir tahun biasanya terjadi peningkatan khususnya wisatawan lokal yang ada di Pulau Sumatera serta di Kabupaten Aceh Singkil dan sendiri. Jadi untuk pulau apa saja yang menjadi lokasi favorit wisatawan di Kepulauan Banyak? Itu namanya Pulau Banyak memiliki banyak pulau. Memang ada yang menyampaikan 64 pulau, ada juga yang menyampaikan 66 pulau. Dan di sana itu sesuai namanya, memang semua pulau itu memiliki keindahan dan keunikan masing-masing. Namun wisatawan lokal lebih banyak memilih ke Pulau Panjang, Nago Resort, Pulau Kalabak, kemudian Pulau Rangit. Sementara untuk wisatawan asing biasanya banyak memilih ke lokasi surfing seperti di Ujung Lolo, kemudian tempat telur langka, maksud saya tempat penyu bertelur, tempat penyu langka bertelur di Pulau Bangkaru, atau juga di Pulau Tailana dan Pulau Cikandang itu untuk wisatawan asing. Sementara untuk wisatawan lokal biasanya lebih memilih lokasi yang dekat dengan
Pulau Balai, ibu kota kecamatan dari Pulau Banyak sendiri. Dede, apa yang menjadi alasan wisatawan ini memilih naik kapal Aceh Hebat 3 untuk menuju destinasi wisata Kepulauan Banyak? Sebetulnya dalam setahun ini ada beberapa transportasi yang sengaja dibeli oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Selain dibeli oleh pemerintah Aceh, ada KM Tailana yang dibeli oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Nah, wisatawan atau masyarakat lebih memilih kapal Aceh Hebat 3 karena memang tiketnya ekonomis, kemudian lumayan cepat. Sebelumnya ke sana itu kalau pakai kapal tradisional menghabiskan waktu sampai 6 jam, sementara kalau pakai kapal Aceh Hebat ini dengan 4 jam, bahkan kalau cuaca sedang sangat bagus bisa ditempuh dengan 3 jam. Selain cepat, ekonomis, kemudian desain kapal Aceh Hebat juga cukup bagus. Misalnya di lantai 1 itu untuk barang, kemudian kendaraan, sementara lantai 2 ada ruang VIP dan ruang bisnis, dan di lantai 3 itu biasanya menjadi favorit penumpang karena di sana didesain untuk melihat pemandangan cukup luas. Dalam perjalanan dari Singkil ke Pulau Banyak ini sekitar 4 jam ini tetap kita bisa menikmati pulau-pulau, sehingga dari atas kapal itu kita bisa duduk di kafe yang ada di kapal dan melihat pulau-pulau, kemudian air laut yang di beberapa titik atau ada namanya kawasan Berok. Di situ tuh air laut akan terlihat 3 warna, warna coklat, kemudian biru toska, dan agak kehitam-hitaman, karena di situ adalah tempat pertemuan antara air tawar dengan air laut. Jadi kemudian bisa Anda informasikan mengenai harga tarif untuk naik kapal Aceh Hebat 3 ini? Untuk tarifnya sendiri, kapal Aceh Hebat 3 ini terbagi 3 kelas. Untuk kelas ekonomi sekitar 22.000 per orang, kemudian untuk kelas bisnis 33.000 dan kelas VIP 45.000. Itu cukup terjangkau dengan fasilitas yang disediakan. Bandingkan dengan kapal KM Tailana, memang itu khusus kelas VIP karena memang tarifnya 80.000 per orang dan memang lebih cepat. Jadi akhir-akhir ini memang banyak pilihan untuk menuju ke Pulau Banyak, dan kapal Aceh Hebat memang sangat membantu untuk wisatawan, terutama wisatawan backpacker. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Trambi News Indonesia, Dede Rosadi. Mungkin itu Tribuners bisa menjadi salah satu destinasi wisata oleh Tribuners yang berada di Aceh Singkil. Terima kasih, selamat bertugas kembali Dede. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ratusan pelajar SD Kawung Luwuk di Jalan Kresna 2, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor menjalani vaksinasi pada Rabu 15 Desember. Beberapa siswa histeris saat akan dilakukan vaksin. Bahkan ada seorang pelajar yang menangis hingga meronta dan menjatuhkan kursinya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor, ada Lingga Arfian di sana. Halo Lingga. Ya, Firda. Lingga, bisa Anda informasikan bagaimana pelaksanaan vaksinasi oleh pemerintah di Kota Bogor ini? Ya, Firda, pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Kesehatan sudah melakukan kick-off untuk vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun. Kick-off tersebut sudah dilakukan di 2 SD, ini SD Kawung Luwuk dan beberapa sekolah dasar di Kota Bogor. Selain itu juga dilakukan vaksinasi di kawasan Kampung Mongol Ciolet yang merupakan kawasan yang dikenal dengan kawasan pemulung. Di sana para anak-anak divaksin dengan didampingi orang tuanya. Memang Firda, dalam vaksinasi anak ini ada yang berbeda, tidak seperti vaksinasi orang dewasa, karena memang anak-anak ini perlu adanya pendampingan khusus serta bujuk rayu gitu dari orang tua ataupun yang pendampingan, karena memang beberapa di antaranya mengalami histeris gitu saat akan divaksin. Seperti itu, Firda. Kemudian bagaimana penanganan dari pihak panitia sendiri saat ada siswa yang histeris ini? Ya Firda, seperti yang terjadi di SD Kawung Luwuk, beberapa pelajar ataupun siswa mengamuk histeris lantaran tidak mau divaksin, bahkan beberapa di antaranya ada yang teriak gerakan vaksinasi. Hal itu diulang hingga 3-4 kali, kemudian dibantu oleh petugas TNI dan Wali Kota Bogor untuk menenangkan dan membujuk anak tersebut agar mau divaksin. Setelah dibujuk, anak tersebut tetap berteriak, namun bisa ditenangkan hingga akhirnya dilakukan vaksinasi.
Hal itu juga terjadi di dengan beberapa anak yang memang mengamuk hingga membanting kursi yang ada di sekitar. Namun berkat adanya kesabaran serta bujuk dari pendamping, akhirnya anak-anak tersebut berhasil untuk divaksinasi. Seperti itu. Lantas bagaimana tanggapan dari Wali Kota Bogor sendiri, Bima Arya, atas adanya kejadian tersebut, Lingga? Ya, tidak, menurut Bima hal itu merupakan kejadian yang wajar. Untuk itu ia pun meminta kepada tenaga kesehatan dan beberapa pendamping serta orang tua agar terus membujuk anaknya untuk ikut vaksinasi dan menjelaskan bahwa vaksinasi itu aman dan tidak ada rasa sakit yang diterima ketika dilakukan penyuntikan vaksinasi, karena memang seperti diketahui Pemkot Bogor sendiri saat ini sudah menargetkan sekitar 100.862 anak untuk divaksin di beberapa sekolah dasar di Kota Bogor, seperti itu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bogor, Lingga Arfian, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Lingga juga sudah menghimpun keterangan dari Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto. Berikut liputannya untuk Anda. Mulai vaksin untuk anak usia 6-11 tahun, berdasarkan data ada 100.862. Ditargetkan 15 Januari selesai dosis pertama dan 12 Februari akan selesai full dosis untuk dosis kedua. Akan dikoordinasikan dengan semua sekolah SD bagi yang sekolah. Namun bagi yang tidak sekolah juga akan kita koordinasikan dengan puskesmas. Jadi puskesmas proaktif untuk mendata di lingkungan. Nah, setelah ini saya akan bergeser ke Kampung Mongol di Ciluar ya. Untuk anak jalanan tidak sekolah di sana, ini juga kita jadikan atensi di sana. Dan kami melihat sistem kita sudah siap ya, karena sudah jalan sistem yang kemarin ini, ya tinggal sekarang targetnya lebih kepada pendataan untuk SD dan yang tidak sekolah tadi. Gitu. Dan vaksinnya masih sama, Sinovac, dosisnya juga sama 0,5 mili gitu ya, dan intervalnya 28 hari jarak antara dosis pertama dan dosis kedua. Itu kira-kira. Target penyelesaian untuk anak ini? Ya itu tadi 20. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Ferdana, mewakili bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.